Warga Banjarmasin dan sekitarnya beramai-ramai mengaktifasi identitas kependudukan digital atau IKD di layanan di Dukcapil Banjarmasin yang dibuka di sela kegiatan sosialisasi peraturan daerah Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan, Rahmah Nurlias. Pasalnya 2024 mendatang, fotokopi IKTP tak lagi digunakan sebagai berkas untuk mengakses layanan baik di rumah sakit atau di perbankan. Kendati belum mendapat informasi secara pasti, namun Ketua Komisi 1 berharap dokumen kependudukan warga Banjarmasin seluruhnya sudah terdigitalisasi, sehingga jika sewaktu-waktu warga kehilangan fisik dokumen kependudukannya, maka masih bisa diakses lewat aplikasi IKD. Kenapa kita memilih Porda ini di dalam rangka digitalisasi? Karena kedepannya nanti KTP fisik itu tidak diperlukan lagi. Jadi di samping kita sosialisasi Porda, kita juga membawa petugas dari Dukcapil untuk bisa peserta yang ada ini kalau belum mengaktifkan IKD-nya bisa hari ini mengaktifkan. Jadi kita sekaligus pelayanan kepada warga. Bu, terkait informasi fotokopi KTP di tahun depan tidak diberlakukan lagi, itu sudah diterima nggak Bu? Untuk informasi tentang KTP tidak bisa diberlakukan lagi untuk fotokopinya ya. Memang ke depan pemerintah pusat tidak terlalu banyak lagi menganggarkan untuk berlaku KTP ini dalam rangka penghematan anggaran. Jadi disikapi dengan identitas kependudukan digital ini. Jadi diharapkan nantinya secara bertahap seluruh warga sudah memiliki dokumen KTP itu cukup di dalam HP yang ada. Sementara petugas di Dukcapil menyebut saat ini aktivasi IKD di Banjarmasin masih dalam tahap sosialisasi. Kendati di tahun ini pihak yang ditarget oleh pemerintah mampu mengaktifasi identitas kependudukannya 25% dari total warga Banjarmasin yang sudah melakukan perekaman data. Capaian IKD itu berdasarkan perhitungan dari jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman EKTP. Jadi bukan total jumlah penduduk. Jadi jumlah yang sudah melakukan IKD dibagi dengan jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman. Jadi capaiannya memang baru 1,54%. Berapa orang kalau dihitung? Kalau untuk target pusat memang cukup besar, 25% untuk tahun ini. Tapi sebenarnya itu tidak harus pasti mencapai 25% karena memang posisi IKD ini kan sebenarnya masih dalam masa sosialisasi. Dan juga tahap uji coba diinstal di ponsel-ponsel penduduk. Sehingga masih ada beberapa kendala. Nah, dari itu posisi IKD saat ini kan masih sebagai identitas alternatif. Nah, jadi belum diwajibkan. Memang masih sebagai pendamping untuk KTP yang dokumen fisik yang masih kita gunakan saat ini. Tapi tetap ada himbauan untuk masyarakat. Saat ini tercatat baru 1% warga Banjarmasin yang sudah mengaktifasi IKD dengan jumlah 7.000 orang. Saat ini masih minimnya angka aktivasi IKD di Banjarmasin ditengarai beberapa faktor, salah satunya adalah instansi pelayanan yang masih belum memberlakukan penggunaan IKD. Namun demikian, jika sebelumnya aktivasi IKD hanya bisa dilakukan di smartphone jenis Android, saat ini sudah bisa diinstal di iPhone. Epi Duerlianti, Duta TV, Banjarmasin.